Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya kamu di rumah? Semoga kalian semuanya selalu sehat dan semangat dalam belajarnya kali ini. Nah, baiklah, Bu Guru pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi Al-Islam kelas 1 yang berjudul Tata Cara Sholat. Nah, anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 131 sampai 139. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah pengertian sholat. Yang kedua, macam-macam sholat. Nah, anak-anak ketahui yang pertama adalah pengertian sholat. Sholat itu ada dua arti. Yang pertama adalah sholat menurut bahasa, artinya adalah berdoa. Seperti yang dijelaskan hadis berikut, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Yang kedua, sholat menurut istilah, artinya adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bunyi takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Sambil mengangkat kedua tangan, tangan diletakkan di dada dan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Nah, ketika mengangkat kedua tangan, tangan sejajar dengan telinga. Nah, itu. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan salam. Ya. Salam menengok ke kanan, hukumnya wajib. Yang ke kiri adalah sunnah. Nah, itulah anak-anakku pengertian dari sholat. Akan tetapi ya, sholat itu berarti kalau sudah salam sudah selesai. Akan tetapi kita sempurnakan ketika selesai sholat adalah berdoa supaya lebih sempurna dalam kita sholat. Mendoakan kedua orang tua kita, kakek nenek kita, mendoakan orang yang sudah meninggal, dan mendoakan untuk diri kita sendiri supaya diri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, selalu berbakti kepada kedua orang tua dan dijadikan anak yang pintar. Nah, itulah anak-anakku ya. Sholat, apa hukumnya itu sholat? Sholat itu hukumnya adalah wajib, yang artinya suatu perbuatan yang apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkannya maka berdosa. Tujuannya kita melaksanakan sholat itu ada beberapa ya, tidak hanya melaksanakan sholat, tetapi kita tidak tahu tujuan kita itu apa melaksanakan sholat. Nah, yang pertama adalah tentunya kita ingin mendapatkan pahala. Nah, pahala sholat itu ada dua juga. Yang pertama adalah sholat yang kita laksanakan sendirian, namanya sholat munfarid. Itu pahalanya hanya satu. Sedangkan kalau kita laksanakan dengan sholat berjamaah, ya, berjamaah pahalanya 27 derajat. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya ya, milih satu pahala atau 27 pahala?
Mulai sekarang anak-anakku semuanya melaksanakan sholat dengan tertib. Sehari semalam berapa kali? 5 kali. Ya, dengan tertib, insya Allah Allah akan selalu mencatat amal ibadah anak-anak semuanya. Yang kedua, tujuan kita melaksanakan sholat adalah sebagai tanda kita taat kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang sudah menciptakan alam semesta, yang sudah memberikan nikmat kita sehat, nikmat dalam beribadah, sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kita dikasih mulut, dikasih hidung, dikasih mata, dikasih telinga, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, tujuan kita melaksanakan sholat adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Ya, kita sudah dikasih kenikmatan yang banyak, rizki yang banyak. Kita terakhir adalah kita beribadah kepada Allah sebagai tanda syukur kita. Alhamdulillah sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Nah, itulah anak-anakku. Anak-anak perlu ketahui bab sholat. Ya. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah dengar kan ada yang namanya rukun Islam. Ada berapa? 5. Yuk kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si bapak, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, oleh Allah dilaknat nanti di akhirat. Nah, itu anak-anakku. Setelah kita melaksanakan ya, sebagai seorang muslim adalah membaca syahadat pertama kali ketika kita masuk Islam. Yang kedua adalah tadi rukun Islam, yang kedua adalah sholat. Kita melaksanakan rukun Islam yang kedua. Baiklah, Bu Guru akan menjelaskan materi yang kedua adalah macam-macam sholat. Nah, tentunya anak-anak setiap hari sudah melaksanakan sholat. Biar lebih sempurna lagi, sekarang sholatnya lebih tahu ada berapa macam. Nah, ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Itu adalah yang kita laksanakan di pagi hari kira-kira pukul 4 sampai pukul 5.30 atau sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, itu ya anak-anakku. Yang kedua, kita melaksanakan di siang hari ya, sholat duhur kira-kira pukul 12 sampai pukul 15 sore. Pukul 15 itu pukul 3 atau sejak matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama panjang dengan kita. Yang ketiga adalah sholat asar. Nah, yang ketiga ini sholat asar, yaitu kira-kira pukul 15 sore atau jam 3 sampai pukul 18 petang. 18 itu pukul 6 atau sejak bayang-bayang sama panjang dengan benda sampai terbenam matahari. Nah, itu anak-anakku waktu sholatnya. Nah, tadi ada sholat isya. Sholat isya itu yang kita laksanakan ketika mau tidur malam. Nah, waktunya ini adalah waktu yang paling panjang kita melaksanakan sholat
Isya, yaitu pukul 19 sampai pukul kira-kira pukul 4 pagi, atau sejak hilang mega merah sampai terbit fajar. Nah, waktu yang paling pendek kita melaksanakan sholat, yaitu tadi sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu kira-kira pukul 18 sampai 19, sejak terbenam matahari sampai hilang mega merah. Itu waktu sholat maghrib, sholat yang paling pendek waktunya. Ya, anak-anak juga perlu ketahui tadi, sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Sholat isya ada berapa rakaat? 4. Nah, itu tadi jumlah rakaat setiap sholat. Anak-anak harus tahu. Nah, oleh karena itu anak-anakku ya, jumlah rakaat sholat semuanya yang kita lakukan itu adalah semuanya adalah 17 rakaat jumlah rakaatnya. Kalau anak-anak sholat setiap harinya berjamaah 5 kali berjamaah, nanti pahalanya dikalikan 27 kali, ya, 27 derajat. Nah, itulah anak-anakku yang dapat Bu Guru sampaikan tentang bab sholat. Bu Guru harapkan semoga yang sudah dilaksanakan anak-anak lebih sempurna lagi. Anak-anak Bu Guru harapkan dapat melaksanakan sholat dengan sempurna. Ya, setelah mempelajari materi ibadah kelas 1 ya, bab 9 kali ini, anak-anak nanti dapat menghafalkan bacaan-bacaan sholat ya di buku paketnya. Nah, ya, Bu Guru harapkan selain nanti dapat sholat berjamaah ya, belum bisa membaca bacaannya, kita berjamaah tetap kita mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, itulah anak-anakku ya. Semoga kita dalam lindungan Allah ya. Kita selalu berdoa ketika sholat, selesai sholat, jangan lupa anak-anakku, kita panjatkan doa kita kepada Allah ya, biar lebih sempurna sholat kita, supaya pandemi COVID-19 ini segera hilang. Kita dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Selalu kita berdoa, jangan sampai kita tinggalkan doa itu ya. Terima kasih anak-anakku, dari Bu Guru cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.